Oke Bapak Ibu semua, nah kita mulai kegiatan kita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada saat sekarang ini izinkan kami Bapak Ibu untuk menyampaikan, mensosialisasikan tentang sosialisasi budaya positif, penerapan dan pengalaman tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Siberut Utara. Oke Bapak Ibu, izinkan saya di depan dulu Bapak Ibu. Dimana Bapak Ibu, dalam budaya positif yang kita kenal, Bapak Ibu semuanya pasti sudah melaksanakan. Kita di sekolah pasti sudah melaksanakan hal ini. Tapi kita belum menyadari bahwa itu namanya budaya positif atau hal-hal yang dikatakan kata-kata penting itu Bapak Ibu. Kita sudah banyak melaksanakan. Bapak Ibu bagaimana mengelus anak-anak, berkata lembut kepada anak-anak, menyelesaikan masalah anak-anak, itu sudah pasti Bapak Ibu lakukan di kelas. Akan tetapi, apakah itu namanya? Di dalam kurikulum Merdeka itu salah satu namanya restitusi. Jadi Bu Ega mungkin pernah seperti tadi saya tengok bahwa Bu Ega mengatakan sesuatu kepada anak-anak, gimana kamu ini ayu itu. Nah, jadi itu adalah salah satu penyelesaian dalam sebuah masalah. Tapi apakah yang langkah-langkah yang kita lakukan dalam penyelesaian masalah ataupun kenyamanan dan keselamatan anak di sekolah itu sudah terlaksana dengan baik sesuai prosedur atau belum gitu. Nah, jadi sekarang ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang masalah bagaimana kita melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Jadi kegiatan kita ini Bapak Ibu, ini ada kegiatan kita nanti ada pembukaan dari ketua panitia itu Pak Ibu Ika ya. Selanjutnya doa, pemaparan dari aksi nyata Demodo 1.4 tentang budaya positif, dan juga kita diskusi, dan terakhir adalah tanya jawab penutup itu Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya minta dulu kepada Bapak Ibu bagaimana perasaannya pada hari ini. Beberapa orang saya mungkin dari zona ini dan zona sebelah kanan saya, zona kiri dan zona kanan. Silahkan sama Bu Hendri. Ya, gimana Bu Hendri? Perasaannya Bu Hendri hari ini? Senang? Serius ini? Ya, kenapa Bu Hendri senang dalam perasaan sekarang? Oh, karena diharapkan tercapai. Oke, tepuk tangan lah Bapak Ibu semua. Karena yang diharapkan tercapai. Salah satunya lulus PPG ya Bu. Oke. Nah, makasih Bu Hendri. Atau di bagian kiri saya ini, selain senang gimana Bapak Ibu? Ada nggak perasaannya? Kacau. Berarti kalau kacau Bu Ratna bagian mana ini? Sedih ya Bu Rat? Ya, kenapa kacau? Boleh dikonsumsi publik Bu Ratna? Oh banyak, tagihan banyak kali Bu Ratna ya, baik tagihan pribadi maupun tagihan umum gitu. Oke, makasih Bu Ratna. Sebelah kanan saya lagi, gimana perasaannya Bapak Ibu? Mewakili Bu Ega, silakan Bu Ega. Gimana? Nano? Kenapa tuh? Kalau Nano ini bagiannya mana ini? Kesal aja? Ya, gimana tuh Bu Ega? Ini kan anak-anak datang meminta kita datang itu kan Pak. Sementara siswa-siswa kita diwajibkan itu bersaing 3 Ya. Tapi kenyataannya catatan yang saya terima setiap pelaksanaan kegiatan kan tidak mencapai 10% yang itu. Lalu bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang tidak pernah hadir lalu anak yang hadir lalu saya loloskan saja tanda tangan saja, karena kan tidak boleh buat anak ini begini kan, sehingga apa yang harus saya lakukan untuk mereka ini ya? Itu yang saya pikirkan, atau misalnya itu mereka menggunakan saya mau kepada
bertindak bagaimana. Jadi saya minta tindak saya harus tindakkan mereka beberapa orang ini. Itulah perasaan saya sekarang ini. Malu-malu pikiran saya. Oke Bu Ega, makasih Bu Ega. Jadi mudah-mudahan ya Bu Ega, dengan perasaan yang nano-nano itu, mudah-mudahan pelangi juga ini perasaan Bu Ega, berwarna-warni. Mudah-mudahan ada solusinya nanti ya. Karena anak-anak kita itu mungkin dia itu perasaannya bagaimana yang bagian dia itu terselesaikan, tapi dia tidak melihat ke bagian kita. Kita itu di bagian yang mana. Nah itulah nanti kita lihat Bapak Ibu, ada nanti kok posisi Bapak Ibu di bagian mana. Ada nanti kita akan pelajari itu. Oke, satu lagi saya minta lah Bapak-bapak ini ya, Pak Aksen gimana Pak Aksen? Kalau saya Pak sudah katakan ketiganya. Ketiganya. Oh, gimana itu Pak Aksen? Kalau saya jelaskan satu persatu Pak, ada juga. Satu yang senang, senangnya kita lalu bersama. Lupa itu. Lalu senangnya kita bersama kumpul dengan teman-teman, kawan. Iya. Lalu senangnya ketika anak-anak kita belajar, disapa dan berbahasa bersama kumpul. Yang sedihnya. Sedihnya Pak, saya secara pribadi sedihnya kan anakku ada masalah. Jadi sedihnya ada anak-anak saya yang bermasalah. Jadi sampai sekarang saya masih kurang sehat pikiran saya. Lalu semalam saja Pak memang bahkan ada angin tari, ada bunyi sampai saya menangis di dokter. Iya, iya. Lalu yang marahnya ketika anak-anak saya tidak menjalankan sepak kelas, saya marah. Hari ini kan sebenarnya saya mau masuk juga, mungkin pasti akan marah saya. Saya lihat kelas, saya lihat anak-anak tidak berpakaian rapi dan kelas itu tidak dilaksanakan. Itu yang menurut saya. Maka saya katakan ketiganya itu Ada sama Pak Aksen. mudah-mudahan dengan kita belajar apa namanya tadi, Budaya positif. bisa. Mudah-mudahan Pak Aksen. Ya, semua senang, sedih, marah, bercampur aduk semuanya ada sama diri Pak Aksen ya. Ya, mudah-mudahan Pak Aksen ya. Terima kasih Pak Aksen. Dan terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu, karena perasaan kita masing-masing, semua kita ini pasti akan berbeda-beda. Ya, karena Bapak Ibu ada yang kita ini yang tidak bisa menahan permasalahan. Ada yang kita ini memang meluap saja. Ada yang kita ini tidak ada yang si A ini bermasalah tapi kita semprot juga dia. Ya, karena apa? Karena masalah pribadi kita ada. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, perasaan seseorang itu bagaimana kita menahan, menjaga, memelihara emosional. Nah, memelihara emosi ini yang kita perlu belajar Bapak Ibu. Karena kesabaran ini adalah mahal. Mahal Bapak Ibu. Kenapa mahal? Karena kalau seseorang yang tidak punya sifat sabar, sedikit aja kena langsung tendang, sedikit aja kena langsung marah. Itu Bapak Ibu, orang yang tidak punya kesabaran atau emosional yang tinggi. Ini Bapak Ibu, kembali kepada kita bersama. Mudah-mudahan diri kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, senang aja Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu, satu saja, kalau ada masalah jangan terlalu dipikirkan. Karena terlalu dipikirkan itu akan menjadi salah satu penyakit jadinya. Ya, itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada kali ini Bapak Ibu adalah berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif di sekolah kita ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana bisa menerapkan dan bagaimana Bapak Ibu melihat nanti contoh penerapan atau posisi seorang guru di bagian manakah diri kita itu nanti. Dan kesepakatan belajar kita, sebelum saya minta salah satu dari teman-teman mewakili doa, ini adakah yang perlu kita tambahkan? Ini dalam observasi Bapak Ibu, ini salah satu ada. Nah,
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ditambahkan atau cukup? Gimana? Cukup. Berarti pas ya. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti semua item ini kita sepakat untuk melaksanakan hari ini. Hari ini saja Bapak Ibu. Nah, oke. Dan ice breaking. Nah, maka itu sengaja. Itu ice breaking. Nah, silahkan Bu Ika tambahkan. Oke. Nah, sekarang sambil Bu Ika menambahkan, Bapak Ibu siapa yang bisa memimpin doa? Pak Albert, silakan Pak Albert. Pak Sven, Pak. Karena masih Silakan. dalam bahagia. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, hari ini kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati sahabatnya. Jadi saya dulu untuk kedua kita secara Kristen. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan namamu ya Tuhan kami, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kami bersyukur dan berterima kasih sebagai manusia. Kita perlu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih dan berterima kasih kepada Tuhan saya. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan kegiatan kami dari awal pertemuan hingga akhirnya kegiatan ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat narasumber kami, pemakai kami, kepala sekolah, memberikan pengarahan dengan Tuhan tutur dan berikan hikmat kepada hambamu, sehingga hambamu bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mudah-mudahan apa yang diminta tadi Bapak Ibu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke Bapak Ibu, untuk masalah ice breaking itu di pertengahan saya ambil, ya, di pertengahan nanti. Ya oke ya Bu Ila. Ya karena memang dalam pemusatan perhatian seorang peserta didik, Bapak Ibu harus pandai bervariasi metode. Ya, harus ambil metode apa yang cocok untuk siswa itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengelompokkan anak-anak ini dengan metode, dengan variasi-variasi metode yang kita miliki, maka kita akan monoton. Dan pelajaran kita akan monoton Bapak Ibu. Kenapa monoton? Karena cuma satu metode. Sedangkan anak-anak ini ada diferensiasi, ada perbedaan. Ada anak ini yang cepat, ada anak ini lambat. Ada anak ini yang audionya tinggi, ada visualnya rendah. Ada yang visualnya kalau melihat sesuatu dia sudah bisa nangkap apa yang pelajarannya. Tapi kalau dia mendengar sesuatu, dia rasanya enggak. Ada juga dia itu dengan melihat dan mendengar. Maka itu Bapak Ibu mengelompokkan anak-anak itu diferensiasi. Itu ada Bapak Ibu kan ada konten, ada proses, ada produk kan itu kalau diferensiasi. Tapi kalau gaya belajar Bapak Ibu anak-anak itu kan ada visual, ada audio, ada kinestetik. Jadi teman-teman tuh harus paham itu. Jadi anak-anak kita itu jangan sama ratakan aja dia itu audio. Jangan sama ratakan saja anak-anak kita itu adalah visual. Tapi dia itu mempunyai keragaman. Ya, keragaman itulah Bapak Ibu. Untuk menciptakan itu semua, Bapak Ibu harus ada menciptakan positif di dalam kelas itu. Harus ada. Selanjutnya Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu budaya positif. Ya, budaya positif itu kita lihat dari segi arti ini Bapak Ibu. Bisa nampak dari ujung Bu Desi bisa? Nampak Bu Desi?
Nampak Bu Desi? Enggak? Kurang Pak yang Pak Albert nampak? Oh berarti ya. Siapa Pak Albert? Cuma tulisannya biasa yang nampak Pak. Oh yang ini aja ya. Oke, Bapak Ibu biar Bu Ega, silakan Bu Ega ini. Apa itu budaya positif Bu Ega? Iya. budaya positif Kalau dengan merupakan mic lah, supaya kawan-kawan tahu juga. budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik, akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Terima kasih Bu Ega. Jadi Bapak Ibu, budaya positif. Kalau kita mengatakan kalau budaya itu kan kebiasaan, ya kan? Kebiasaan yang positif. Bapak Ibu kita menciptakan nanti bagaimana Bapak Ibu membiasakan. Kalau ada negatifnya, biarlah negatif itu ada, tapi kita selalu menularkan hal-hal yang positif. Jangan sampai Bapak Ibu sekarang ini kan banyak terpengaruhnya kan lingkungan yang negatif, ya kan? Tapi sekarang ini kita coba membiasakan ada pengaruh lingkungan positif. Nah, jadi ini salah satunya adalah Bapak Ibu kerjasama yang diminta di sini. Kalau sekolah kita contohkan, sekolah kita melakukan hal-hal yang positif, tapi dukungan pihak luar yang eksternal dari sekolah itu tidak mendukung, tidak akan bisa juga. Jadi kolaborasi itu yang diminta di sini. Warga sekolah, orang tua, murid ini akan bisa terlaksana dengan baik. Jadi berkoar Pak Aksen dari pagi sampai sore, besok juga seperti itu. Tapi orang tua membiarkan, masyarakat pun membiarkan, maka kita nol. Maka anak terbiasa juga. Tapi nanti dengan cara kalau kita berkolaborasi, Pak Aksen sebagai wali kelas dan juga sebagai guru mapel, silahkan bagaimana pendekatan terhadap anak. Lalu kita ikut sertakan orang tua di dalamnya. Insya Allah semuanya akan bisa berhasil untuk dilaksanakan. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya lagi, dalam pembelajaran budaya positif ini Bapak Ibu akan mengenal ini semuanya. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Di semuanya ini adalah budaya positif. Dan Bapak Ibu ingat bahwa pekerjaan kita adalah membuat anak-anak itu melakukan berperilaku seperti profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu masih ingat? Yang pertama, berketuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak, beriman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang kedua, tiga, cerdas, terampil dan mandiri. berbeda pendapat ulamanya ini. Gimana Bapak Ibu? Satu, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, bernalar kritis. Gotong royong. Tiga baru. Empat, kebinekaan global. Jadi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila di samping itu Bapak Ibu ajarkan ke anak-anak. Kan Bapak Ibu P5-nya ada tuh, ada kan?
Bapak Ibu kan menilai proses anak-anak tadi kan berdasarkan profil belajar Pancasila. Kan 6 item. 6 item. Jadi yang pertama sampai yang ke-6 itu sampai kreatif. Nah, berkebinekaan global dan berpikir kritis. Bapak Ibu beriman dan sampai berakhlak mulia di sana. Bapak Ibu semuanya itu kan ada item atau minimal 3, nggak salah 5. Bapak Ibu nilai kepada anak-anak dalam proses itu. Kita harus tahu Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan anak ini, menjadikan anak itu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, nanti gimana profil Pancasila yang Bapak Ibu sebutkan benar atau tidak. Selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu selama ini teacher center atau student center? Hah? Hah? Teacher center atau student center? Kombinasi. Ya kalau kolaborasi atau kombinasi keduanya syukur alhamdulillah. Tapi kalau baru Bapak Ibu lakukan adalah student center teacher center, itu berpusat kepada guru saja. Guru, saya adalah benar. Yang saya lakukan, yang saya katakan itu benar. Kalian mengikuti. Berarti adalah teacher center. Tapi yang diharapkan apa Bapak Ibu? Yang diharapkan adalah student. Berpihak, kita adalah pembelajaran berpusat kepada murid. Berpusat kepada murid berarti kita Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu memperhatikan kebutuhan murid. Kebutuhan murid, contoh Bu Olin, anak-anak itu tidak berhasil dalam pembelajaran si A, sedangkan si B berhasil. Bagaimana Bu Olin memahami yang si A tadi yang belum itu? Jadi yang si A ini contohnya dia itu bagian matematika yang hebat, yang si B ini bagian matematika tidak hebat. Nah, Bapak Ibu harus lihat itu. Nah, kebutuhan anak-anak ini harus dilihat. Itu Bapak Ibu gunanya diagnostik. Jadi teman-teman, itu harus pembelajarannya berpusat kepada siswa atau murid. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin satuan pendidikan adalah kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi bagaimana seorang pemimpin harus menjalankan tugas. Menjalankan tugas sebagai pemimpin. Jadi bukan catatan yang masuk. Nah, bukan ibaratnya Bapak Ibu masuk buka halaman sekian, tugas sekian. Nah, bukan Bapak Ibu. Tapi kalau siswa adalah Bapak Ibu boleh sebagai fasilitator, boleh Bapak Ibu sebagai memberikan fasilitas, tetapi Bapak Ibu memberikan bimbingan dan pelayanan terhadap mereka. Bapak Ibu buka halaman sekian, nah, kita belajar tentang itu sekarang. Nah silakan Bapak Anda kerjakan itu dulu. Atau Bapak Ibu berikan soal pemantik kepada mereka. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang lingkungan. Berikan soal pemantik. Setahu kamu lingkungan itu apa yang pernah kamu temui? Ya lingkungan yang bagaimana? Ada lingkungan yang saya temui AUEO. Nah, itulah seperti anak menjawab. Nah, Bapak Ibu harus berikan pujian, apresiasi. Jadi di antara Bapak Ibu ada yang seperti komentar seperti itu, berikan apresiasi terhadap anak. Karena pujian itu, apresiasi itu Bapak Ibu, itu berarti kita sudah menghargai anak. Berarti kita sudah mulai berpusat kepada anak. Jadi pembelajaran kita itu sudah anak itu Bapak Ibu, sudah kayak anak kita. Jadi, apa yang saya jawab dihargai oleh guru saya. Senang dia Bapak Ibu. Tapi percuma aja saya ngomong, tapi tidak ada dihargai sedikit pun. Nah, itu Bapak Ibu. Dan setiap apa yang disampaikan oleh anak tadi berikan ke penguatan kita. Apa yang disampaikan oleh Angel tadi benar, atau apa yang bagus contohnya. Namun perlu Ibu tambahkan, atau Bapak tambahkan bagian ini. Itu kan bagus Bapak Ibu kalimatnya. Jadi itulah penguatan yang kita berikan. Dan
Di sini Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pemimpin itu harus mempunyai profesionalitasnya. Ya, jangan sampai Bapak Ibu dengan si A tajam dan di sini tumpul. Ya, boleh ya. Oke, selanjutnya ini. Dilihat dari gambar ini, Pak Uki. Gimana Pak Uki? Gimana Pak Uki? Apa yang Bapak Ibu lihat pada gambar di samping? Pernahkah Pak Uki melakukan hal tersebut kepada siswa? Pernah tidak Pak Uki? Tidak pernah. Seandainya, ini berandai-andai, seandainya Pak Uki pernah melakukan ini, kenapa siswa ini seperti ini? Atau apa yang diomongin oleh guru yang kalau seperti ini? Yang keluar katanya itu apa? Nah, ini. Ya, ini contohnya ini siswa. Jadi Bapak Ibu itu contoh. Ini dengan gambar ini Bapak Ibu bisa lihat. Ya, Bu Olin, apa yang terucap contoh Bu Olin yang seperti itu? Apa yang keluar kata-kata Bu Olin? Jangan kamu lari aja. Ya. Dengan lembut, dengan nada keras, nada tinggi. Oh, setengah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini contoh. Contoh ya. Ini adalah contoh bahwa bagaimana kita dalam menangani kasus anak di sekolah. Ya, ini Bapak Ibu. Ini ya, Bapak Ibu, kalau yang tadi masalah di kelas atau di sekolah itu pasti. Itu seperti yang kita sampaikan tadi. Setiap kita ini pasti ada masalah. Bagaimana kita ini setiap kita pasti ada masalah. Tapi bagaimana masalah itu bisa kita cari solusi. Itu yang diminta. Jadi sekarang ini Bapak Ibu kita perlu nih perubahan paradigma belajar. Perlu Bapak Ibu perubahan paradigma kita. Karena paradigma belajar Bapak Ibu di masa Belanda, koloni Belanda dibandingkan sekarang ini jauh berbeda. Sekarang ini kita sudah bebas semuanya. Sedangkan zaman Belanda itu ada cuma untuk orang-orang yang berduit, ya beruang. Ya, untuk orang-orang yang beruang, untuk orang-orang yang beruang atau orang-orang yang mempunyai kepentingan di situ Bapak Ibu ini. Dan cuma diajari adalah berhitung, menulis dan membaca. Itu zaman Belanda. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu anak kita itu diajarkan berekspresi. Bagaimana anak-anak kita diajarkan aktif. Kalau dulu takut kalau diajarkan semua sama kita oleh orang Belanda itu, kita akan pintar. Kalau kita pintar maka mereka akan terjajah. Jadi di sekarang ini tidak. Kita diberikan kebebasan, kemerdekaan. Merdeka ke Bapak Ibu. Diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu mengajarkan ke anak-anak itu adalah dengan rasa bahwa Bapak Ibu mengantarkan mereka itu selamat dan bahagia. Kan Bapak Ibu mengantarkan mereka itu agar bisa kan? Bukan bodoh mereka kan? Tapi bagaimana dia itu bisa rumus Pitagoras? Bagaimana bisa hafal ayat Mazmur contohnya? Ayat itu Bu kan? Mazmur itu ayat. Ya. Nah, bagaimana mereka itu tahu tentang ilmuwan tentang yang ada di zaman-zaman dahulu? Atau Bapak Ibu bisa mengetahui tentang masalah seni yang ada, seni klasik, seni potret. Nah, itu Bapak Ibu keberhasilan yang diminta di situ. Jadi kita merasa bahagia dengan ada hasil, tapi dengan proses yang kita jalani itu dengan proses yang bijaksana. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, pembelajaran ini Bapak Ibu ini penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Selalu mengenal dengan karakter, kompetensi. Kalau Bapak Ibu saya tanya, kompetensi Bapak Ibu sesuai Permendikbud berapa kompetensi guru? Nah,
4. Usia profesional. Ya. Kompetensi guru. Pedagogik, sosial, kompetensional, kepribadian. Oke, terima kasih Bapak Bu Sri. Beri aplaus lah Bapak Ibu untuk Bu Sri. Ya, memang Bapak Ibu, model kompetensi seorang guru itu ada 4. Ada kompetensi pedagogik. Yang kedua ada kompetensi profesional. Yang ketiga ada kompetensi kepribadian. Yang keempat kompetensi sosial. 4 ini Bapak Ibu harus punya. Jangan 1, jangan 2, atau jangan 3, tapi keempatnya harus punya. Pedagogi kita contohin. Bapak Ibu harus punya keilmuan. Ilmu guru Bapak Ibu sudah punya kan? Bapak Ibu bagaimana belajar dulu, bagaimana pengelolaan kelas yang baik. Bapak Ibu bagaimana menghadapi anak yang bermasalah. Itu ada dulu ilmu-ilmu yang kita pelajari. Tetapi apakah sesuai di lapangan? Itu pengalaman yang mengajarkan. Yang kedua adalah profesional. Bapak Ibu dengan sebagai orang yang profesional, Bapak Ibu tidak melihat A-I-W-O-nya, tetapi profesional menilai itu. Kalau A itu bilang A, B itu bilang B, kalau C bilang C. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan seperti kalau dia baik seperti kuali. Ya, seperti kuali itu kan putih, ya katanya di depan, tapi belakangnya hitam. Tidak. Di berlawanan, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita bilang A itu bilang iya A. Kalau tidak itu bilang tidak. Itu aja. Jadi Bapak Ibu dengan anak tidak boleh nak. Nah, dengan alasan Bapak Ibu udah. Lalu sama yang lain boleh nak, silakan. Nah, berarti Bapak Ibu pelin-pelan. Nah, itu. Yang ketiga adalah kepribadian. Kepribadian itu adalah profesional Bapak Ibu dengan karakter. Dengan karakter. Kepribadian jujur, apalagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, apalagi Bapak Ibu, tanggung jawab. Nah, banyak hal-hal positif itu Bapak Ibu. Nah, keempat adalah sosial. Sosial ini yang apa Bapak Ibu? Bagaimana interaksi Bapak Ibu dengan atasan, dengan sesama, dengan anak-anak kita. Bagaimana Bapak Ibu di situ mengajarkan ke mereka? Kalau kita dengan atasan contohnya bertengkar, gimana kompetensinya Bapak? Apakah ada atau tidak? Di situ tidak nampak. Atau dengan sesama teman atau rekan sejawat kita bertengkar, itu Bapak Ibu berarti interaksi kita yang positif itu tidak ada. Kompetensi yang keempat tidak ada sama kita. Atau dengan anak, interaksi dengan anak bercakap tahu yuk. Itu Bapak Ibu. Nah, itu pun juga tidak akan ada Bapak Ibu. Jadi 4 kompetensi itu, kolaborasi 4 kompetensi itu dalam diri kita harus ada. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak memiliki yang keempatnya, keempat-empatnya. Kalau 1 saya tidak, 2 saya tidak, 3 saya tidak, atau 4 saya tidak, tapi harus keempatnya. Itu adalah kompetensi sebagai guru. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, ini pelajar Pancasila yang kita bacain tadi. Ini beriman kepada, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Di sini Bapak Ibu semuanya telah Bapak Ibu lakukan di dalam proses P5. Nah, semuanya sudah ada. Ini lagi, disiplin positif. Bapak Ibu kalau mengenal kata disiplin, ini pasti ada aturan, ya kan? Patuh kan? Pasti ya? Pasti. Tetapi Bapak Ibu, konsep ini kalau menurut saya itu salah. Bukan di bagian patuh saja,
Bukan itu saja Bapak Ibu, tetapi disiplin positif ini Bapak Ibu, konsepnya adalah bagaimana Bapak Ibu melahirkan tanggung jawab pada diri anak tadi untuk mengantarkan mereka ke tujuan. Bapak Ibu mendisiplinkan positif anak itu mengantarkan mereka sampai ke tujuan. Contoh kelas 3 sampai dia ke ijazahnya dapat. Bapak Ibu mengantarkan ke pelajaran Bapak Ibu sampai ke tujuannya. Kalau Bapak Ibu biarkan, berarti bukan disiplin positif yang dilaksanakan. Ini orang untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang kita rubah. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu menyadarkan anak, sadarkan diri anak tadi bahwa dia itu mempunyai tujuan hidup. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif kita sekarang lagi. Bukan Bapak Ibu patuh lalu masukkan baju ke dalam, pakai atribut, bukan itu saja. Tapi Bapak Ibu, bagaimana membawa anak di samping dia melaksanakan aturan kesepakatan satuan pendidikan, itu mereka lakukan, tapi Bapak Ibu juga mengantarkan mereka ke tujuan hidup mereka. Jadi jangan sampai Bapak Ibu biarkan. Contoh Bu Ega punya anak di kelas berapa? Hanya ngajar. Bapak Ibu antarkan, Bu Ega antarkan mereka sampai ke tujuan mereka apa. Dalam materi, kan Bapak Ibu punya tujuan masing-masing. Iya kan? Dan terutama yang paling umumnya sekali adalah tujuan dalam nanti di akhir kalau satuan pendidikan adalah mau kemana mereka kuliahnya, mau kemana mereka bekerja. Itu kita harus pahami, dan ini adalah kolaborasi dengan guru BK. Jadi Bapak Ibu, konsep ini kita rubah. Kita bukan kepatuhan anak saja yang kita minta, tapi adalah bagaimana diri kita, anak kita itu bisa kita antarkan mereka sadar dengan dirinya mempunyai tujuan hidup. Itu. Ini Bapak Ibu. Jadi kesadaran anak. Jangan takut beko mah Bu Olin mencubit awak atau Bu Olin beko menyuruh awak. Nah, masuk dulu. Itu Bapak Ibu. Jangan sampai itu anak. Tapi sadarkan anak bahwa dia belajar itu adalah karena kebutuhan. Karena kebutuhan dirinya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan karena ini diancam awas dari beko. Atau awas tidak datang, nilai itu tuntas. Nah, berarti ini Bapak Ibu, berarti bukan disiplin positif. Tapi sadar, nah belajar itu penting. Belajar itu membuat kita pintar. Nah, buat seperti itu Bapak Ibu. Jangan dari Bu awas. Nah, kalimat seperti ini Bapak Ibu yang tidak boleh. Kita belajar untuk menetralkan emosi. Ya, jangan sampai, memang Bapak Ibu namanya manusia emosional pasti ada, tetapi bagaimana menetralkannya. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini jangan sampai ini Bapak Ibu tidak terterapkan oleh kita. Kesadaran anak yang diminta. Kita mempunyai tujuan yang sama mengantarkan anak itu sampai selamat dan bahagia. Kita sama-sama punya tujuan di situ. Semuanya tanpa mata pelajaran apapun. Semuanya pasti tujuan di situ. Bahagia mengerti dengan bahasa Indonesia, bahagia mempelajari agama Katolik, bahagia mempelajari agama Islam, bahagia mempelajari agama Kristen, bahagia mempelajari ideologi, olahraga dan lain sebagainya. Itu kita. Dengan kebahagiaan tadi mengantarkan dia itu selamat. Nah, selamat bagaimana Bapak Ibu? Untuk menghadapi masa depan itu mereka tidak canggung. Salah satu, mereka sudah tamat sekarang ini, dapatkan ijazah SMA. Silakan mereka lanjut lagi kemana? Atau mereka masuk ke angkatan. Silakan Bapak Ibu, karena sudah punya kebahagiaan, sudah punya tiket di situ. Sini. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi di sini
disiplin positif ini, Bapak Ibu semua kita silahkan perbaiki konsepnya. Ya, konsep disiplin positif itu bukan patuh aturan saja. Ya, bukan itu saja Bapak Ibu. Kalau dia contohnya tidak memakai atribut sekolah, tidak memasuk baju, silakan Bapak Ibu tanyakan kesadaran mereka. Kalau kamu tidak patuh itu, emangnya rugi? Emangnya berlaba sekolah? Enggak gitu. Tapi ke dirimu bagaimana konsekuensinya? Itu Bapak Ibu. Dalam sebentar. Ya, silakan Bika. Yang otak kiri dan kanan bekerja. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, kita lihat bahwa kita ini sebagai manusia, kita mempunyai kebutuhan. Ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini bertahan hidup. Bapak Ibu, iya kan? Kita perlu bertahan hidup. Iya. Ada, kita butuh makan. Kita butuh minum. Kita butuh tempat tinggal. Ya, kita butuh pakaian. Nah, semuanya itu kita butuh Bapak Ibu untuk bertahan hidup. Kalau kita saja tidak ada makan Bapak Ibu, nah dalam beberapa hari akan lemas. Jangankan beberapa hari, 1 hari saja 24 jam tidak ada satupun sedikit pun makanan masuk ke dalam diri kita, mungkin akan lemas. Apalagi bertambah kurangnya minum, tidak akan bisa bertahan Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita itu tidak ada tempat tinggal. Nah, di bawah pohon pun bisa hidup. Dan memang iya bisa Bapak Ibu. Bertahan tidak hidup di bawah pohon? Nah, beberapa hari. Tapi kita ingin hidup untuk beberapa tahun. Jadi ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kita butuh kasih sayang. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu perlu haus kasih sayang. Memang iya. Jangankan Bapak Ibu pribadi sekitar saya aja Bapak Ibu, kita haus kasih sayang. Kita butuh disayangi Bapak Ibu. Nah, mungkin butuh disayangi perlu ada pasangan, ada yang belum di situ. Nah, kita butuh seperti itu. Nah, kasih sayang. Kenapa? Karena mencurahkan. Contoh ke Pak Askali. Belum. Tapi kasih sayangnya adalah dengan orang tua. Nah, dengan keponakan, dengan adik, dengan kakak. Itu adalah kata kita butuh kasih sayang, perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya adalah rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, seandainya Papa Skalis apa yang dibuatnya, Pak, saya sudah bikin ini Pak, tapi saya cuekin. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Sedih. Disitulah manusia. Karena dasar kebutuhan manusia itu adalah diterima. Rasa diterima itu sadar Bapak Ibu. Jadi anak kalau seandainya dia bikin sesuatu, tapi awak tadi menggambar kok Ma. Tapi kurang masih bunga amat latihan dulu. Nah itu Bapak Ibu. Itu rasa dari Bapak Ibu yang anak tadi tidak Bapak Ibu penuhi. Jadi dia itu bawa sesuatu yang harapannya dari awal mamanya sudah nyampe parkir motor, nyampe masuk ke rumah, ibaratnya dia akan dapat pelukan, ibaratnya dia akan dapat pujian, tetapi malah dapat ya bentakan atau kata keras atau cuek. Jadi frustasi jadi itu. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu dalam kondisi bagaimanapun, nanti pulang ke rumah, gimana menghadapi yang di rumah itu? Nah, contoh Pak Uki lagi hamil sekarang kan? Nah, contoh lagi hamil. Pak Uki maksudnya istrinya gitu. Jadi juga Pak Azu ya. Pak Uki yang punya Pak
Iya, karena fokusnya ke situ ya Pak Uki. Ya oke. Jadi Pak Uki dalam sekarang ini istri dalam keadaan hamil, pulang dari sekolah, lalu di waktu parkiran motor, karena istri ini mungkin ada yang ngidam ini orang-orang yang hamil ini kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Salah satunya perlu belayan kasih sayang suami itu. Nah, jadi situ Bapak Ibu kita datang, istrinya perlu itu, dah kesal datang, sedangkan dia berharap dibelai, diberikan kasih sayang di situ. Tapi ini yang diterima akan ada frustasi mental sampai ke berpengaruh ke janin. Itu Bapak Ibu, itu salah satu contoh. Begitu juga anak yang masih balita, anak balita atau anak masa prasekolah atau anak masa sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu berikan pendidikan itu juga hati-hati. Hati-hati. Apa yang Bapak Ibu lakukan, apa Bapak Ibu ucapkan, anak itu akan merekam. Kan anak itu kan seperti kertas putih. Seperti kertas putih, dan kertas putih itu yang akan menorehkan tulisan-tulisannya adalah lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar, yang paling utama menorehkan tulisan itu adalah orang tua. Di orang tua hati-hati dalam bersikap, berkata kotor, berkata keras, berkata apa? Karena sel syaraf anak itu di situ mulai jalan rekamannya. Itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Jadi salah satu kebutuhan manusia rasa diterima ini, kebanyakan yang kita dapatkan itu adalah anak-anak balita, anak-anak kecil, atau anak yang masa sekolah ini seperti anak Bu Yen masa ini. Apa yang dikerjakan di sekolah itu mungkin diceritakannya. Ya diceritakannya, mau saya tadi gambar ini saya tadi kata ibu guru dapat bintang. Nah karena kita capek, karena kita letih, karena kita Bapak Ibu sudah ada masalah, tidak kita hargai apa yang dikatakannya. Nah itu akan kena mentalnya. Nah itu Bapak Ibu, jadi hati-hati kita, hargai, karena kita mempunyai kebutuhan dasar kita adalah diterima, rasa diterima ini. Jangankan anak-anak kecil, kita aja, contoh tadi Pak Paskalis contohkan tadi, Pak saya udah ini Pak, tapi saya cuekin. Nah Pak Paskalis mungkin dalam hatinya walaupun tidak terucap, ya karena atasan mungkin katanya mungkin mau ucap, tapi dalam hatinya, oh kalira Pak hukuman. Ah itu Bapak Ibu. Nah itu akan ada. Nah itu akan ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebutuhan dasar Bapak Pak Paskalis tidak terpenuhi, walaupun tidak terucap. Nah itu ya. Jadi anak tadi, kalau anak balita itu rasa diterima tadi Bapak Ibu mungkin dia tangis, atau dia mungkin dari segar bentuknya menjadi manyun aja lagi. Nah itu salah satu contoh. Selanjutnya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu kita ada kebutuhan dasar, ada Bapak Ibu tidak mau terikat kan? Bebas kan? Kalau Bapak Ibu terikat terus gimana? Nah, mungkin akan kaku Bapak Ibu. Jadi kita kebebasan ada, kebutuhan dasar kita. Tetapi kebebasan itu jangan sampai kebablasan. Kita bebas boleh, tapi jangan kebablasan. Bapak Ibu bebas, tapi terkontrol semua. Ada aturan-aturan mainnya. Bapak Ibu bebas makan ini makan itu silakan, tapi gara-gara karena bebas tadi makan semuanya, tidak ingat bahwa kita kolesterol, bahwa kita ini tensi, bahwa kita ini ingin tidak gemuk. Nah dimakan semua tentu gemuk. Ya kita ingin perawatan, tapi bebas tidak dengan makanan yang ada itu dilahap semua. Itu Bapak Ibu. Jadi ini bebas boleh, tapi jangan sampai kebablasan. Nah selanjutnya lagi adalah kesenangan. Bapak Ibu kesenangan, Bapak Ibu pasti merasa lah kebutuhan dasar Bapak Ibu ingin happy ya kan. Akan ada sedikit ada kerokean, sedikit Bapak Ibu berlagu-lagu sambil cuci piring ya. Dah Bapak Ibu sambil menulis ya kepala goyang.
Nah mungkin ada headset, iya kan? Nah ada juga yang sambil ngetik-ngetik berlagu, menyanyi. Nah itu adalah kesenangan diri Bapak Ibu. Karena kebutuhan dasar kita itu tidak bisa dipungkiri. Jadi Bu Ega joget-joget, Bu Ega di rumah sendiri dengan ada yang musik, boleh. Nah, boleh, itu adalah kesenangan. Tapi, ya, tapinya itu aja. Lihat saja kondisi di sekeliling. Ya, kalau seandainya cuma konsumsi pribadi, silakan joget dengan musik yang volume agak rendah. Kalau ingin, tetangga ingin berkolaborasi, ingin berdendang juga, ingin bergoyang juga, silakan gabung. Nah, silakan berarti itu Bapak Ibu. Dan terakhir ada kebutuhan kita penguasaan. Dalam diri Bapak Ibu pasti punya jiwa pemimpin. Pasti Bapak Ibu dalam diri masing-masing ini, Bapak Ibu ini punya jiwa pemimpin. Minimal pemimpin diri sendiri. Kenapa? Bapak Ibu yang bisa mengatur diri Bapak Ibu, mana yang baik, mana yang buruk. Bapak Ibu yang mengatur. Berarti ada jiwa penguasa Bapak Ibu. Jadi silahkan ya, leader Bapak Ibu silahkan manfaatkan ke positif. Silahkan. Ini adalah kebutuhan kita. Selanjutnya lagi, motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu, motivasi, kalau kata motivasi yang mendorong, ya kan? Yang mendorong Bapak Ibu melakukan segala sesuatu. Ya, motivasi ini ada dua kan? Ya Bapak Ibu, ada dua. Ada intrinsik, ada intrinsik dari dalam, ekstrinsik dari luar diri. Intrinsik diri kita, ekstrinsik itu dari guru, dari orang tua, dari lingkungan, dari masyarakat, itu Bapak Ibu. Itu yang mempengaruhi. Enggak tahu dari sekolah ada mungkin dari segi sarana gitu. Nah, ini motivasi Bapak Ibu. Di dalam perilaku manusia ada 3 motivasinya seperti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada enggak Bapak Ibu? Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini. Hal tersebut merupakan motivasi ekstrinsik. Kalau datang ke sekolah tapi waktu pasti bahkan hukum beko. Pasti berdiri di depan bendera. Itu adalah faktor dia itu datang ke sekolah karena adalah eksternal, karena takut dihukum. Ada anak seperti itu. Berikut datang ke sekolah Pak absen berang berkelas. Itu faktor eksternal itu. Oh kalau datang ke sekolah berikut sampai waktu tiba jam 7:05 dah tapi hadiah berikut itu. Berarti faktor eksternal. Nah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ini yang tadi, hadiah tadi. Yang ketiga inilah kita harapkan Bapak Ibu, untuk menjadikan orang mereka itu inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa dia itu lahir dari dalam diri Bapak Ibu. Dari dalam dirinya. Dalam dirinya itu kebutuhan bahwa dia itu belajar, kebutuhan bahwa dia itu ingin pintar, kebutuhan bahwa dia itu ingin selamat, ingin mendapatkan ijazah, ingin hal-hal yang positif. Itu dari anak itu sendiri. Begitu juga Bapak Ibu, saya mengajar ke sekolah adalah panggilan diri saya, bukan karena absen, bukan karena apa-apa. Tapi Bapak saya mengajar adalah Bapak Ibu, saya mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, Bapak Ibu panggilan hati, karena ini adalah tanggung jawab saya. Ini adalah tugas yang sudah diamanahkan kepada saya. Maka tugas ini akan saya lakukan dengan baik. Maka tugas ini akan saya antarkan anak-anak itu sesuai apa tujuan yang saya inginkan. Jadi Bapak Ibu itu yang kita harapkan. Jangan sampai Bapak Ibu, motivasi ini jangan sampai yang nomor 3 ini tidak ada. Jangan nomor 1 dan nomor 2. Bapak Ibu rajin supaya saya adalah ingin takut kena hukum. Saya rajin supaya ingin. Jangan seperti Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu adalah panggilan jiwa Bapak Ibu, itulah tanggung jawab Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas. Begitu juga anak murid kita. Jadi tugasnya itu yang diminta adalah tanggung jawab bersama.
Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi. Ini sudah paham Bapak Ibu. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Gimana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu memberikan disiplin patuhan pada anak-anak tapi dengan cara hukuman seperti ini jadinya. Iya kan? Menyakitkan? Iya kan? Tidak nyaman, memaksa, harus cabut itu sampai berhasil. Kalau tidak macam-macam hukuman. Murid menjadi rendah diri. Ini akibat kalau kita melakukan hukuman ke anak. Begitu juga Bapak Ibu dengan memberikan hadiah dan penghargaan. Jadi gimana tuh dalam ini kan pertanyaan akan secara umum ini. Kalau seandainya hadiah atau penghargaan ini tidak diadakan, bagaimana? Pemerintah saya sekarang masih memberikan hadiah, iya kan? Tetapi gini Bapak Ibu, dalam pemberian hadiah itu ini kan mengatakan di sini merusak hubungan. Ini mentalnya aja. Kalau pemberiannya itu Bapak Ibu, kalau bagi saya itu pembiasaan, itu tidak susah untuk dihilangkan. Ya, pemberian penghargaan, memberikan hadiah ke anak itu tidak bisa dihilangkan. Tetapi bagaimana kita jangan sampai anak tadi pergi atau melaksanakan kegiatan itu karena hadiah. Ya, contoh dia belajar itu saya ingin mendapatkan hadiah itu. Nah, tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Tetapi berikan kegiatan, berikan profesionalitas dia sendiri, maka itu akan datang saja. Jadi jangan ini menjadi patokan utama. Oke? Ya? Nah, ini lagi Bapak Ibu. Jadi konsep disiplin ini yang sama Pak aksen. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu caranya ada yang namanya pendekatan restitusi. Ada pendekatan restitusi. Nah, ini sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu? Ini Bapak Ibu. Kita akan melihat nanti Bapak Ibu kan membuat kesepakatan kelas kan? Di kelas kesepakatan belajar, ya kan? Di situ Bapak Ibu kan ada konsekuensi. Iya kan? Bapak Ibu membuat kesepakatan tadi namanya kesepakatan ya. Bukan, kalau kesepakatan berarti dua arah. Ya, kalau berarti Bapak Ibu dua arah. Yang Bapak Ibu inginkan dan juga yang anak inginkan. Jadi dua arah. Jadi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu lakukan dua arah. Jangan sampai nanti Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas itu tidak dua arah. Bukan dari Bapak Ibu saja, bukan dari anak saja. Oh, anak pikiran sajalah seorang Pak setuju saya kau tunjuk. Nah, bukan itu Bapak Ibu. Tapi kenapa? Kenapa dua arah? Itu mencari untuk supaya kita melakukan konsep atau perilaku adaptif nanti. Penyesuaian Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh anak tadi ada yang baik, maka itu kita konsumsi secara bersama. Kalau itu tidak baik, nah bagus yang kamu sampaikan tadi, tapi untuk dirimu saja nampaknya di situ, untuk bersama belum bisa. Nah bagus kita Bapak Ibu. Silakan dengarkan apa yang dia sampaikan. Awal dari pembelajaran Bapak Ibu ingatkan terus apa itu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ingat, semuanya ingatkan terus. Jadi kalau itu sudah ada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan tahu konsekuensi juga anak tadi. Nah, setiap pertemuan, karena penguatan jangka pendek Bapak Ibu perlu memonitoring. Kita lihat Bapak Ibu, oh besok Bapak Ibu bertemu, ingatkan kembali. Gimana nak, hukum apa yang tentang kesepakatan kelas kita? Apakah sudah ada? Atau ada tambahan? Atau perlu diperbaiki? Silakan Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita
lakukan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak memiliki langkah seperti ini. Nah, langkahnya itu adalah restitusi yang kita minta tadi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Jangan itu tadi Bapak Ibu, masalah saja dewa tuh mah masalah tuh. Dan itu jangan tekanan itu terus yang diberikan ke anak Bapak Ibu. Tapi bagaimana pemecah masalah? Nah, masalah ini semua orang pasti ada masalah. Kamu sekarang masalah. Nah, Bapak juga ada masalah. Masalah kita ada masing-masing kita. Tapi dengan masalahmu dengan Bapak berbeda. Lalu masalah kamu kita cari solusinya. Menurut kamu nih, apa langkah-langkah atau apa yang terpikir olehmu untuk penyelesaiannya? Itu Bapak Ibu. Jangan langsung Bapak Ibu, salah, dah. Itu tadi yang gambar yang pertama itu. Karena bahwa kita sudah menjadikan anak itu sebagai orang yang bermasalah. Nah, jadi posisi Bapak Ibu nanti itu akan ada. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu fokuskan untuk pemecahan masalah. Bapak Ibu, walaupun dia bermasalah, Bapak Ibu seperti ini, walaupun Bapak Ibu bermasalah juga, tapi kita hargai. Contoh Pak Aksen bermasalah, saya hargai Pak Aksen bermasalah, akan tetapi kita duduk empat mata. Nah, duduk empat mata, kita selesaikan apa masalahnya dan apa solusi. Jangan Bapak Ibu masalahnya ada, solusinya tidak ada. Anak dikumpulkan tapi tidak ada solusi. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi ini yang diminta penyelesaiannya. Oke, selanjutnya ini pengertian restitusi itu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Percaya diri Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ada 3 langkah. Segitiga restitusi namanya. Apa segitiga restitusi itu? Bapak Ibu, yang pertama, anak jelas terlambat Bapak Ibu. Dan anak dan jelas terlambat, Bapak Ibu langsung balik sini, langsung hormat bendera. Kan itu salah langkah kita. Yang pertama langkah kita adalah menstabilkan identitas, bahwa diri mereka itu, Bapak Ibu berikan keyakinan pada mereka tadi itu bahwa mereka posisinya bagaimana sekarang. Dia udah ngos-ngosan, tenang dulu. Setelah itu baru, gimana nak? Datang kamu udah jam berapa ini? Sekian. Apakah kamu salah atau tidak? Nah, dalam aturan sekolah kita jam berapa? Nah, itu Bapak Ibu. Oh, saya salah Pak, saya salah Bu. Ya, nah berarti sudah menstabilkan Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, mengakui kesalahan. Lanjut Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu lanjut mengakui kesalahan, Bapak Ibu validasi tindakan yang salah tadi. Nah, kamu terlambat, emang kenapa? Nah, baru itu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu meninju si Anu? Nah, kenapa itu? Nah, validasi langkah itu. Setelah divalidasi, oh Pak, saya terlambat karena ketiduran. Pak, saya memakai sepatu ini karena tidak ada lagi sepatu saya sudah robek. Berarti memvalidasi identitas yang salah tadi. Setelah itu Bapak Ibu baru menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan atau yang ada di sekolah kita itu apa? Keyakinan yang ada dalam pembelajaran kita itu apa? Tahu kan kamu? Tahu Pak, tahu Bu. Nah, berarti apa keyakinan kita itu? Sebutkan sama dia. Kalau sudah tahu ketiganya Bapak Ibu, maka inilah Bapak Ibu akan tercipta permasalahan itu dengan solusi yang indah. Jadi kedepannya bagaimana kamu lagi nak? Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Tapi nak, isi juga buku catatan ini ya, sebagai
proses pembinaan. Boleh, silakan. Ini Bapak Ibu, itu langkah-langkah dalam melakukan penyelesaian sebuah masalah. Jadi jangan langsung Bapak Ibu kepada hukuman. Tanya dulu anak tadi, apa masalahnya? Sadar dia kesalahannya, lalu kenapa dia melakukan masalah itu? Masalah itu tadi dia tidur di kelas, kenapa? Mungkin mamanya sakit di kampung atau mamanya sakit di rumah, dia rawat dulu. Dia menyuapi anak orang tua dulu, dia masak dulu mungkin atau apa. Itu kita validasi Bapak Ibu. Nah itu jangan Bapak Ibu, saya sekete anakku terlambat salah tahu. Nah mungkin disitulah, kalau memang itu kejadiannya dia menyuapi anak orang tuanya atau mencari kayu bakar, itu validnya itu kita cari ya informasinya itu. Nah kalau memang itu dilakukan, maka kita sekolah harus mempunyai sebuah keputusan. Bapak Ibu juga sebagai guru harus punya, dia ada bekerja dulu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ini langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi dari identitas kesalahan dia tadi itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan sekolah itu. Nah itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya lagi ini saya ciri-ciri segitiga restitusi. Menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ya, mengaku salah aja anak tadi Bapak Ibu itu sudah mendidik karakter dia kita itu. Tapi kado gak salah lupa, iya salah. Nah, Bapak Ibu bagaimana menguatkan karakter dia? Dan jelas dia salah karena keegoannya, dia tidak mengaku salah. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bukan menebu kesalahan tapi belajar dari kesalahan, ya. Belajar dari kesalahan. Besok saya ulangi lagi, Pak. Besok saya pakai sepatu hitam lagi. Besok saya ini apa lagi, Pak. Itu berarti belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Tawaran bukan paksaan. Jadi maunya kamu nak gimana? Jadi gitu. Jangan Bapak Ibu, kamu harus ini. Berarti paksaan. Jadi itu. Selanjutnya, memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini perbedaan. Atau kita lihat penerapan restitusi. Silahkan Bu Ika. Bagaimana posisi Bapak Ibu pada video ini? Kita masuk kepada posisi kontrol seorang guru. Ini sebuah contoh ya Bapak Ibu. Dirli, sini kamu. Selamat pagi Bu. Dirli, kamu juga lagi tiap hari terlambat. Kapan kamu tidak terlambat? Kalau tidak, keliling lapangan kamu 2 kali. Kenapa harus keliling lapangan Bu? Enggak juga lagi, tambah 5 kali lagi. Dirli, sini kamu. Selamat pagi Bu. Dirli, kamu lagi nak yang sering terlambat. Apa kata Bapak Kepala Sekolah? Ibu juga lagi katanya tidak bisa membina kamu, nak. Pan mau kamu berubah, nak. Malu ibu dengan Bapak Kepala Sekolah. Katanya tidak bisa membina kamu, Dirli. Walah Dirli, berubahlah kamu, nak. Maaf ya Bu, maaf sekali. Dirli, sini kamu. Selamat pagi Bu. Dirli,
Kamu lagi terlambat, nak. Udah jam 8 sekarang loh. Kamu terlambat lagi, nak. Ya Bu, saya terlambat dibangunkan ibu saya Bu. Kenapa kamu salahkan ibu kamu, nak? Seharusnya kamu kan lebih cepat tidurnya, biar bangunnya bisa pagi dan tidak terlambat lagi. Bisakah besok kamu tidak terlambat lagi? Bisa lah Bu. Janji besok tidak terlambat lagi. Ya Bu, Biar ibu janji senang. Bu. Dirli, sini kamu. Selamat pagi Bu. Dirli, terlambat lagi. Peraturan sekolah kita masuk jam berapa? 7:05 sudah berada di dalam sekolah Bu. Sekarang sudah jam 8. Jadi konsekuensi kalau kamu terlambat apa, nak? Pada jam istirahat, Dirli harus tinggal di dalam kelas Bu untuk mengerjakan tugas yang tertinggal Bu. Betul sekali konsekuensinya. Jadi pas waktu istirahat pukul 10.45 kamu harus tinggal di kelas untuk mengerjakan pelajaran yang tertinggal. Baik Bu. Dirli, sini kamu. Selamat pagi Bu. Aturan sekolah masuk jam 7:05. Sekarang sudah pukul 8. Maaf Bu, saya terlambat. Bagaimana dengan keterlambatan kamu ini, Dirli? Keyakinan sekolah mana yang kamu langgar? Keyakinan sekolah harus datang tepat waktu Bu. Apakah kamu meyakini keyakinan sekolah tersebut, Dirli? Saya meyakininya Bu. Apa solusi yang dapat kamu berikan untuk keterlambatan kamu, Dirli? Saya terlambat ke sekolah karena saya telat bangun Bu. Jadi saya akan menyetel alarm supaya tidak telat bangun dan lebih cepat pergi ke sekolah Bu. Selain alarm, Dirli, adakah yang bisa membantumu untuk membangunkan kamu bangun lebih pagi? Ada Bu, ibu saya. Oke, Ibu apresiasi. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bu. Karena ini adalah aktornya. Nah, makasih ya Mbak. Bapak Ibu, ini ada video-video posisi dari kita. Ada posisi sebagai guru itu adalah sebagai penghukum. Bapak Ibu adalah hukuman yang lebih ditonjolkan. Ya Bapak Ibu, sebagai penghukum. Ada Bapak Ibu pembuat orang merasa bersalah. Nak, tak malu kamu nak. Kasihan si ibu. Ibu terus yang dimasalahi oleh orang lain. Ibu juga yang diapain. Kamu tak pintar oh apa. Ibu juga. Sedangkan ibu gantung-gantung di antara kaki dia buka palola buat berbeda. Nah itu Bapak Ibu itu harus ini merasa bersalah. Anak bikin dia itu tak iba, tak kasihan kamu orang tuamu. Orang tuamu sudah dari pagi sampai malam dia cari uang agar kamu bisa lebih baik sekolahnya. Bagaimana kamu bisa lebih bagus pendidikannya. Sedangkan kamu tidak membalas semua apa yang mereka lakukan. Kasihan, karena itu adalah membuat mereka itu merasa bersalah. Anak itu munculkan diri mereka itu sadar dengan kesalahannya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah teman. Bapak Ibu bagaimana berpartner dengan dia, merasa berkawan. Bagaimana Bapak Ibu bisa membawa mereka dalam hal itu. Dan di sini ada juga sebagai pemantau Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat saja, tidak ada teguran. Iya kan? Ada kan seorang guru itu tidak ada, biarkan saja. Ada sampah anak, lihat aja oh si anu itu lewat ada dari sampah. Itu Bapak Ibu itu kerjanya memantau aja tuh. Itu guru yang sebagai pemantau itu. Tapi kalau guru yang apa yang diminta adalah guru sebagai manajer. Nah, manajer dia akan mencarikan sebuah solusinya. Jadi ini Bapak Ibu, kelima posisi kontrol ini apakah ada sama diri kita atau
Tidak. Atau yang bagian manakah diri kita Bapak Ibu? Silahkan tanya diri sendiri. Oke. Nah, tadi videonya sudah Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas. Ini terakhir bagian kita adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu ada? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas itu Bapak Ibu? Ini adalah keyakinan kelas. Lebih abstrak dari peraturan. Kenapa? Kalau peraturan itu dibuat jadi lebih, kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu adalah kebersamaan diminta. Nampak nilainya lebih abstrak dari peraturan. Nah, sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu 20-50 item Bapak Ibu. Di dalam itu masuk tepat waktu, belajar dengan tekun. Nah, apa macam-macam. Nah, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, itu tadi. Ini Bapak Ibu, ini proses contoh pembuatannya. Silakan prosesnya seperti ini. Bapak Ibu catat di depan sama mereka 1 jam Bapak Ibu penentuan keyakinan kelas. Silakan, nggak apa-apa. Nah, ini prosesnya. Guru dan siswa berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran di kelas. Saya ingin belajar biologi itu Bu, seperti ini Bu. Nah, boleh, silakan. Saya ingin belajar kimia itu seperti ini Pak. Boleh. Silakan Bapak Ibu. Lalu tuliskan, merumuskan. Dan kalau itu baik rasanya Bapak Ibu, itu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, maka itu kita terapkan. Itu namanya yang diterapkan itu namanya adalah perilaku adaptif, penyesuaian Bapak Ibu. Dan lalu terakhir ada Bapak yang selanjutnya adalah menandatangani keyakinan. Boleh kalau ada dengan tanda tangan itu lebih menguatkan. Nah, lalu terakhir adalah tempelkan. Kalau seperti ini apa di kelas itu penuh nanti dengan kesepakatan kelas? Boleh Bapak Ibu. Tetapi setiap pertemuan pembelajaran selalu akan dirubah kalau seandainya ada revisi dari anak didik kita. Nah, ini contoh. Ini contoh kira-kira menjaga kebersihan kelas, menghargai guru dan teman, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, dan bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Ini contohnya Ibu ya. Nah, penutup. Nah, ini Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi hanya diri kita yang bisa mengubah diri kita sendiri. Jadi orang lain cuma memotivasi, mengingatkan, tapi untuk merubahnya adalah karakter itu diri kita sendiri Bapak Ibu. Dan sampai di sini Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan kita diskusi Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau setiap guru yang masuk, itu pertanyaan. Setelah itu kalau seandainya jawabannya adalah wali kelas, apakah guru yang masuk di kelas yang di kelas tersebut wajib mengikutinya, atau guru mata pelajaran sendiri mempunyai peraturan tersebut? Itu pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Pasca. Bapak Ibu, awal langkah perjalanan proses itu Bapak Ibu kan adalah guru mapel, ya kan? Bapak Ibu mempunyai ada kesepakatan kelas, kesepakatan guru mapel, itu kan dengan anak-anak. Itu langkah perdana Bapak Ibu, seperti jauh-jauh hari sudah pernah kita bilang juga, Bapak Ibu kalau ada anak yang melanggar kesepakatan Bapak Ibu sesama dia, sama anak itu dengan Bapak Ibu mapel, Bapak Ibu selesaikan dulu mapel tuh. Jangan langsung larikan ke wali kelas. Nah, Bapak Ibu langkahnya pertama itu adalah, dan ini dalam penanganan ya, dalam proses tingkatan ya. Jadi Bapak Ibu selesaikan ke
diri sendiri dulu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi seperti yang ditanyakan Pak Pascaldis, apakah konsekuensinya ke wali kelas atau guru mapel? Tentu yang pertama adalah guru mapel, karena Bapak Ibu punya kesepakatan. Kalau kesepakatan Bapak Ibu sudah dilanggar, tidak ada disepakati, lalu dia tidak bisa dibina lagi, baru jalankan beberapa binaan. Udah guru mapel menjalankan pembinaan itu beberapa kali, ya. Jangan satu kali lalu Bapak Ibu kasih ke wali kelas, jangan. Tapi kita dulu guru mapel yang membina dengan catatan dan administrasi Bapak Ibu ada. Lalu yang kedua, kalau itu tidak terlaksana, Bapak Ibu larikan ke baru limpahkan kepada wali kelas. Wali kelas nanti jangan Bapak Ibu langsung ke BK, langsung ke wakil, langsung ke apa? Enggak. Bapak Ibu jangan seperti itu. Selesaikan dulu dengan Bapak Ibu dulu. Nah, karena rumah tangga Bapak Ibu itu, ya, kelas itu, wali kelas itu adalah kepala rumah tangga. Nah, anaknya itu adalah bagiannya. Jadi selesaikan rumah tangga kita itu dulu. Baru kalau sudah selesai rumah tangga kita, nampaknya kisruhnya luar biasa, tidak bisa terselesaikan, luar biasa parahnya, maka baru larikan, dekat, libatkan. Dengan mereka beberapa juga Bapak Ibu. Jangan, yang jelas Bapak Ibu jangan satu kali binaan, ya. Jadi dari proses-proses itu sampai nanti ke ujungnya adalah baru kepala sekolah. Jadi langkah tingkatan-tingkatan penyelesaian anak tadi, Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu langsung startnya jenjang yang ke-8. Karena jenjang 1, 2, 3 tidak dipakai. Itu jangan. Jadi guru mapel pertama itu jalankan dulu prosedur, konsekuensi atau apa kesepakatan Bapak Ibu itu lihat. Jadi setelah guru mapel baru guru wali kelas BK kepada wakil kepada, kalau BK itu dengan orang tua nanti, ya kan, wali kelas juga orang tua, boleh libatkan. Itulah namanya kolaborasi. Karena tadi Bapak Ibu di awal tadi disiplin positif tidak bisa terlaksana dengan baik kalau tidak ada kolaborasi. Jadi Pak Pascaldis di kelas itu baik, tapi di guru-guru yang lain tidak, maka kelas tadi juga akan ambruk, tidak akan baik juga. Tapi semuanya Pak Pascaldis itu baik di situ, Bu Ega, Bu Oldin dan yang lain sebagainya di dalam itu juga baik, mendidik anak berkarakter. Insya Allah anak itu akan tercipta karakternya. Tapi kalau kita sendiri saja maka tidak akan tercipta. Walaupun sampai berdarah-darah kita mengeluarkan tenaga untuk bagaimana anak berkarakter. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya berkolaborasi, kita insya Allah Bapak Ibu disiplin positif, anak berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, insya Allah terwujud di satuan pendidikan kita ini. Oke Bapak Ibu, oke Pak Pasca, oke ya, makasih Pak Pasca. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak? Masih ada Pak Pasca? Tentang orang tua, bagaimana caranya supaya orang tua tahu apakah setiap yang kita anaknya yang punya masalah di sekolah wajibkah orang tua tahu, atau berapa kali bina baru kita sampaikan ke orang tua, atau dari awal semester kita memperkenalkan bahwa kita punya peraturan atau kesepakatan kelas atau bagaimana gitu. Baru kalau seandainya kami dari sekolah datang berarti bapak atau bagaimana. Oke Bapak Ibu, langkah untuk dengan orang tua, kalau Bapak Ibu punya grup Bapak Ibu dengan orang tua itu lebih bagus, ya. Karena education parenting ini itu Bapak Ibu, pendidikan untuk orang tua, ya, dengan anaknya ini sangat penting. Mereka harus tahu tentang bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Jadi Bapak Ibu kalau punya grup orang tua dari siswa binaan Bapak Ibu sendiri, contoh kelas 11 F1 itu punya grup orang tua di situ, silakan, boleh Bapak Ibu. Jadi disitulah Bapak Ibu berbicara, berkomunikasi dengan orang tua. Oh si Charles, Bu, dengan nomornya kan ada tuh.
Bapak Ibu kalau secara umum Bapak Ibu di grup itu komunikasikan informasi-informasi. Secara pribadi nomor Bapak atau Ibunya silakan cek ya. Itulah. Jadi tidak ada ditunggu sudah perlu diamputasi baru dicari obat Bapak Ibu. Jangan. Tapi sebelum datangnya penyakit itu maka segera diantisipasi. Nah, lebih bagus dicegah daripada Lagi ke Korta, kamu tahu kan pada saat ini dipanggil ke kelas ini, ke ruangan ini, iya kan? Ini, Bapak ingin tanya nih, tadi di waktu Bapak ngajar, kenapa kamu di kelas itu tiduran aja? Kenapa? Ngantuk. Emang tadi malam itu jam berapa tidur? Jam 1. Kalau boleh tahu kenapa kamu tidur malam? Main game. Nah, menurut kamu main game itu bermanfaat atau tidak? Tidak. Nah, jadi kedepannya gimana? Kedepannya tidurnya itu bagaimana lagi? Dikurangi. Nah, jadi gini, kan itu masalah tidurmu, ya kan? Jadi dengan tidur yang terlalu malam maka menyebabkan kamu ngantuk dalam proses pembelajaran, sehingga kamu pun dalam memahami pelajaran Bapak tadi kurang bagus, kurang bisa. Jadi di sini Bapak minta kepadamu ini, kepada si Korta, apa yang harus kamu lakukan dalam meningkatkan pemahaman kamu terhadap pelajaran Bapak tadi? Oh gitu. Jadi kamu harus melakukan peningkatan dalam belajar ya, memahami pelajaran tadi. Lalu yang kedua, kamu sadar kan dengan kesalahan tadi? Sadar. Jadi jangan sampai tidur terlalu malam, dan belajar harus dilakukan, bukan main game. Ya, oke, kata Korta ya. Selanjutnya lagi Korta, di sini Bapak ingin menyatakan juga kepadamu, kira-kira apa alasan kamu melakukan atau belum paham terhadap materi yang Bapak sampaikan? Mengulangi pelajaran tersebut. Nah, oke. Jadi kamu harus mengulangi pelajaran itu, karena ada pepatah di sini, hafal kaji dek ulang, atau hafal semuanya sering dibaca maka kamu akan lengket semuanya itu dalam otakmu. Tapi kalau tidak diulang-ulang tidak akan bisa. Ya Korta ya. Nah sekarang ini lagi, kamu kan tahu dalam pembelajaran kita ada keyakinan kelas. Masih ingat kan? Apa keyakinan kelas kita? Kalau seandainya kamu tuh tidak memahami pelajaran atau melanggar, apa konsekuensinya? Masih ingat? Agak lupa. Jadi nanti di apa lagi ya? Salah satu bagi kalau kita itu tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik, maka kita ada konsekuensinya. Nah, kalau menurut kamu seingat ini, apa yang teringat aja? Apa konsekuensi atau akibat kalau kita tidak melaksanakan aturan itu, peraturan itu? Tidak diperbolehkan. Senang atau tidak itu? Hah? Hah? Tidak. Nah, berarti ini. Jadi kamu nanti harus ingat, kalau kita melakukan sesuatu, kita tahu akan akibatnya, tahu tentang konsekuensinya. Jadi apa yang kamu lakukan, maka kamu tunai hasilnya. Jadi salah satunya adalah kalau kamu tiduran di kelas, maka kamu akan ada konsekuensinya.
boleh saja nanti Bapak berikan kamu baca ini sampai selesai, atau kamu itu harus berada di perpustakaan. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang harus kamu patuhi. Harus ada ya, harus ada di kelas itu, harus ada kamu pahami apa keyakinan kelas kita di waktu pembelajaran yang Bapak ajarkan. Ngerti ya? Jadi di sini Korta, sekali lagi Bapak tekankan bahwa kamu telah menyadari dengan kesalahan yang ada sama dirimu karena tidur-tiduran di dalam pembelajaran. Kalau kita pembelajaran kita tiduran tadi, alasan kamu adalah bahwa itu karena begadang tadi malam. Nah, kalau begadang tadi malam, maka kamu nanti tidak boleh lagi seperti itu. Kalau kita melakukan lagi, maka berulang kembali kejadian seperti ini, tidur di dalam kelas, sehingga pembelajaran kita tidak efektif dilakukan. Oke ya, oke ya. Jadi pahami apa keyakinan di kelas yang telah kita perbuat. Nah, belajar dengan penuh, perhatian dengan penuh, dan kalau ada pertanyaan kita bertanya kepada guru. Kalau kamu tidak mengerti, bukan tidur. Jadi kita harus segar di dalam pembelajaran. Bisa? Bisa? Untuk kedepannya? Jadi coba ulangi lagi. Apa? Mulai dari kesalahanmu sampai nanti apa perjanjian ke depannya. Apa bentuk kesalahan yang kamu lakukan? Tidur di kelas. Lalu apa alasan kenapa kamu tidur di kelas itu? Karena begadang. Jadi akibat begadang itu tidur di kelas. Nah, lalu apa keyakinan kelasnya? Nah, biar boleh masuk, kamu harus belajar dengan penuh perhatian. Jangan sampai kamu ketiduran. Oke? 3. Selamat pagi Dina. Dina, apa namanya ini? Dina dipanggil ke meja Bapak ini, ke ruangan ini. Tahu kan kenapa? Saya Pak. Tahu. Jadi apa? Karena Kenapa? terlambat datang sekolah sama tidak mengenakan sepatu hitam. Oh gitu. Jadi tahu Dina ya kenapa Dina dipanggil ke ruang ini. Dan di sini juga Dina tahu enggak apa peraturan sekolah kita? Tahu. Apa itu? Peraturan sekolah tidak boleh datang terlambat Ya. dan mengenakan sepatu hitam. Iya. Kalau boleh tahu Bapak, kenapa Dina memakai sepatu warna selain hitam? Karena Dina bangun kesiangan Pak. Jadi terburu-buru salah memakai sepatu. Oh gitu. Jadi karena kesiangan. Ya, Pak. Boleh tahu Bapak enggak kenapa kesiangan? Karena Dina scroll TikTok sampai malam Pak. Iya. Jadi kalau hal-hal yang dilakukan tadi malam itu kan sampai jam berapa tuh? Jam 2, jam 1, jam 2. Jadi dengan waktu yang kalau menurut Bapak itu tidak bermanfaat karena tidak jam kita lagi, harusnya istirahat tapi masih main TikTok kan. Jadi gitu. Jadi setiap kita ini kan pasti bersalah ya. Pasti ada masalah, pasti ada kita membuat kesalahan. Tetapi kesalahan yang kita perbuat ini tentu kita itu mempunyai alasan, ya kan? Nah, Dina terlambat tadi karena telat tadi karena buru-buru, tidak memakai sepatu warna hitam karena buru-buru tadi. Jadi tahu Dina, aturan sekolah adalah dengan memakai sepatu warna hitam dan datang harus tepat waktu. Jadi kedepannya Dina gimana lagi? Dina minta maaf. Ya. Kedua, Dina kalau untuk kesiangan Dina bakal men-setel alarm dan meminta ibu Dina untuk membangunkan Dina. Iya. Jadi Dina nanti itu solusinya ya.
Kan tetapi sebelumnya Bapak tahu dulu, Dina kan tahu keyakinan kelas kita atau keyakinan Bapak aturan sekolah tadi. Kalau seandainya kita memakai bawah sepatu warna selain hitam atau datang dalam waktu terlambat, nah gimana konsekuensinya? Nah, dihukum atau menerima kan, Dina, atau dengan lapang hati atau terpaksa di situ. Lapang hati. Nah, karena gini bahwa setiap apa yang kita lakukan tentu ada konsekuensi. Nah, tentu ada konsekuensi. Jadi setiap yang kita lakukan itu harus kita berpikir terlebih dahulu, karena ini adalah buru-buru. Sebagai catatan saja sama Dina sudah tahu bahwa itu adalah salah. Ya, salah, dan itu juga diakibatkan karena tidak sengaja, ya. Sengaja buru-buru tadi. Tapi ini jangan sampai menjadi alasan terus. Nah, jangan menjadi alasan terus. Kenapa? Karena kalau ini dibiasakan, maka ini akan terus menerus selalu lakukan. Nah, selalu dilakukan. Contoh, besok bubur lagi, sepatunya warna beda lagi, selain hitam lagi. Jadi kedepannya harus menyiapkan mana yang besok kita berangkat, kita siapkan dulu. Ya. Nah, bagaimana menyiapkan? Kalau menurut Dina gimana menyiapkan? Di malam hari. Malam hari. Ya. Nah, contoh menyiapkannya itu bagaimana cara Dina? Dipisahin yang mana sepatu di sini. Oh gitu. Jadi itu ya. Jadi itu jangan sampai terulang lagi, ya. Jangan sampai terulang lagi, terlambat datang ke sekolah, lalu memakai sepatu atau atribut yang tidak sesuai dengan aturan. Karena apa? Karena ini bukan menjadi aturan yang harus selalu dilakukan oleh anak-anak sebelum melanggar itu. Nah, apakah ada aturannya setiap anak boleh melanggar? Ada nggak seperti itu? Kan tidak kan? Jadi kita disuruh adalah patuh dengan aturan, dan itu pun adalah kesadaran diri, bukan terpaksa. Kenapa? Karena panggilan hati kita. Kalau sudah panggilan hati kita, motivasi kita, Dina ke sekolah itu buru-buru itu ada panggilan hati enggak? Ada panggilan hati ke sekolah kan? Karena takut terlambat, takut ini. Dah, kiranya ada pelanggaran, ada aturan yang tidak dipatuhi. Jadi kedepannya ini akibat dari apa tadi? Tidak bangun kesiangan. Bangun kesiangan ini akibat dari apa? Dari Scroll TikTok tadi. Jadi kalau scroll TikTok tadi sampai jam 2-an tadi seperti itu, nah kita tidurnya jam berapa lagi? Kita dalam tidur itu dalam sehari kan minimal harus ada 8 jam. 8 jam minimal. Jadi harus ada waktu istirahat. Bapak tahu bahwa itu adalah zamannya remaja seperti sekarang, tapi jangan larut dengan main seperti tadi yang tidak bermanfaat. Harus ada waktu istirahat. Oke Rina ya. Jadi kedepannya jangan sampai terlambat, jangan sampai apa lagi, melanggar aturan lagi. Jadi itu yang Bapak minta sama Dina dan juga teman-teman yang lain. Kalau bisa kita ada motivasi diri untuk tidak melanggar. Jangan karena terpaksa, nanti kita dihukum, nanti ini. Jangan seperti itu. Tetapi kita, karena ini adalah sebuah kesepakatan kita di sekolah, maka kita jalankan. Dan saya cobalah melampaui guru ini, mencoba seperti ini. Nah, ditangkap atau tidak, jangan seperti itu. Ya. Oke Dina ya. Jadi terima kasih telah datang di ruang Bapak ini untuk melihat kenapa Dina melanggar tadi. Kenapa Dina? Perkenalkan, nama saya Asmaul Rahmadina. Saya adalah siswa kelas 10 dari SMA Negeri 1 Siberut Utara. Saya merasa senang dan mendapatkan solusi dari arahan Bapak Riko karena telah memberikan solusi yang untuk saya gunakan selanjutnya, dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya sebelumnya. Terima kasih.